Kita patut memuji Tuhan, bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan atas hari yang indah ini pada acara tamatan ketiga tahun 2021. Pada saat ini kami akan mempersilahkan kepada Direktur BWA Conference DKI dan sekitarnya untuk memasuki ruangan Ibu Medis Hana Margun. Musik boleh dipersilakan. Lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eli Buta-Buta. Indonesia bangsaku.
tinggal berdiri. Doa buka akan dibawakan oleh Ibu Mercy Tampilan. Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang berkata di dalam kerajaan surga, Engkau begitu baik, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau telah kumpulkan kami semua di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Tuhan, kami akan memulai acara kami. Biarlah Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih di mana kami mengadakan kelas penamatan level 4 ini ya Tuhan, di mana kami mengucap syukur terima kasih kepadamu. Kami telah menamatkan level 4 ini ya Tuhan, dan biarlah kami menjadi wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang mau menjadi utusan Engkau untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang rendah hati dan selalu setia kepadamu. Berkati kami Bapa, biarlah semua ini menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Amin. Kami persilahkan para tamuan untuk duduk dan hadirin. Pada saat ini kita akan mendengarkan kata pengantar dan laporan dari Direktur BWA Jakarta Local Conference, yaitu Ibu Medis Hana Magun. Kami persilahkan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan atas kemurahan kasih karunia Tuhan, kita dapat tiba di acara yang luar biasa ini. Acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta sertifikasi yang telah setia mengikuti dari awal, dari level 1, level 2, level 3, dan saat ini atau hari ini sahabat-sahabat BWA telah selesai, telah ditamatkan dan akan ditamatkan. Secara teori semuanya sahabat BWA tamat hari ini. Ada 28 Ibu Jenny, 28 peserta sertifikasi BWA level 4, dan hari ini mereka layak untuk ditamatkan sebab mereka sudah mengikuti semua materi, sudah mengikuti semua pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para narasumber. Dan pada yang saat indah, pada sore hari yang indah ini, mereka mengambil tema Here Am I, Send Me. Ya, mereka siap untuk pergi. I will go. Ibu Jenny sebagai Direktur BWA Uni Indonesia Barat, mereka siap untuk pergi. Mereka katakan, ini saya, utuslah saya. Mereka siap, 28 orang. Ibu Jenny dari Jakarta Local Conference yang akan ditamatkan pada sore hari ini. Mereka adalah yang pertama Aning Purnawinata, Caroline Teterlota, Devi Talumepa, Dia Harum Kristiawati, Dieni Roswani, Esther Maria Ratu, Fanny C. Sagala, Foni Magdalena Wangke, Julia F. Lonan, Karen Siregar, Catherine Apitule, Lucia Jacobus, Magdalena Saura, Maria Ida Siregar, Mariana Simbolon, Marice Ekolondam, Marilyn Egutom, Masta Naibaho, Natalina Setiono, Neti Sulastri Marpau, Nurrenti Sahomi, Nur Meli Ketaren, PSK Semilat, Roli Pangkei, Rutiana Malau, Saudur Sinaga, Telma Pamunan, dan yang terakhir adalah Yunita Kumaunan. Itulah 28 yang saat ini akan kita tamatkan. Terima kasih, puji Tuhan untuk semua kasih karunia Tuhan. Kami sangat sukacita sekali atas nama Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber, untuk semua peserta khususnya yang telah siap mengikuti semua pelajaran, semua apa yang disampaikan oleh narasumber mereka lakukan dengan baik. Jadi Ibu Jenny Sagala, mereka siap untuk menerima penamatan pada sore hari ini. Demikianlah pada saudara yang kasih dalam Tuhan, acara penyambutan, sukacita, penamatan daripada seluruh anggota sertifikasi level 4 Konferensi DKI Jakarta. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Medis Hana Magun. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan lagu komitmen yang akan dibawakan seluruh kelas tamatan
Sose Ayu. Kami persilahkan. kasih kepada seluruh kelas tamatan yang telah membawakan lagu yang itu mengajak kita untuk siap diutus kemana saja. Terima kasih pada saat yang indah ini. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Direktur BWA Uni Kawasan Barat, yaitu Ibu Jenny Sajan. Selamat sore bagi kita semuanya. Saya perhatikan ada beberapa bapak-bapak ya. Jadi bapak-bapak juga termasuk disebut juga itu BWA. Hanya perpanjangannya bukan wanita Advent ya. Jadi semua kita yang ada di ruangan ini adalah anggota BWA. Untuk kaum wanita, bakti wanita Advent. Untuk kaum pria, bukan wanita Advent. Nggak wajib antar katanya, tapi hanya beberapa yang antar, jadi nggak wajib. Ya, kita puji Tuhan. Ya, oleh kasihnya yang sangat luar biasa, kita dipertemukan bukan dengan online, tapi offline ya, secara muka dengan muka kita bertemu pada sore hari ini. Kita puji Tuhan. Ini adalah tamatan yang ketiga. Tamatan yang pertama adalah 7 orang. Tamatan yang kedua 15 orang di tempat ini juga. Dan ini tamatan yang ketiga 28 orang. Jadi saya jumlahkan tadi tepat
50 orang ya. Jadi sudah 50 orang dari DKI yang sudah ditamatkan ya, satu hal yang sangat luar biasa, dan hanya masih DKI yang menamatkan ya. Terima kasih Ibu Hana dengan timnya yang sangat kreatif memotivasi para BWA di DKI ya untuk mengikuti sertifikasi ini, dan akhirnya sampai bisa ditamatkan. Banyak orang yang bilang ya, untuk apa sih itu sertifikasi ya, untuk apa sih pakai sertifikat segala ya. Dan ini sampai di telinga saya, apakah itu bisa untuk beli beras? Kalau sudah bisa itu, sudah bisakah itu, sudah dapat gajikah dari situ? Begitu ya. Kalau sampai-sampai gitu. Tapi itu komentar dulu. Yang pertama dibuat ini sertifikasi ini ya. Tapi kalau sekarang saya melihat sudah dari hati yang tulus untuk mengikutinya, walaupun duduk berjam-jam ya, berjam-jam untuk mengikuti pelajaran demi pelajaran. Sahabatku BWA, kita sangat bersyukur punya organisasi yang sangat luar biasa ya. Dimulai dari GC, ke visi, ke uni, ke daerah, conference, dan sampai di jemaat. Pimpinan kita dari GC membuat program ini, sertifikasi Bakti Wanita Advent ya, Women Ministry Leadership Certification, dengan segala kurikulumnya, dengan segala pelajarannya. Jadi pelajarannya ini sangat-sangat bagus. Saya pikir ya, ini adalah satu keuntungan dari kita sebagai kaum wanita ya, dibanding dengan bapak-bapak ya. Ini pelajarannya sangat-sangat bagus ya. Jadi saya pribadi sangat terberkati mengikuti dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Dan pelajaran itu dibuat sangat seimbang ya, seimbang dengan kerohanian ya, seimbang dibuat dalam pelajaran keluarga, pelajaran penginjilan. Tapi kalau diperhatikan yang lebih banyak adalah bagaimana kita untuk bisa melayani untuk dalam program penginjilan, gitu ya. Kalau ikuti dari level 1. Tujuan daripada sertifikasi ini dilakukan atau dibuat oleh organisasi kita ada dua yang utama. Yang pertama adalah membekali bakti wanita di seluruh dunia ini ya, untuk mendapatkan ilmu kepemimpinan sehingga bisa dipraktekkan itu di rumah, di gereja, bahkan di masyarakat ya. Bukan berarti sudah ikut di sertifikasi kepemimpinan ini harus terpilih jadi apa? Ketua BWA di jemaat, tidak ya. Jadi jangan merasa nanti oh saya sudah terpilih, saya sudah sampai di level 4, saya sudah harus apa? Sudah layak jadi pemimpin Bakti Wanita Advent. Salah satu memang ya, karena memang ada keputusan daripada organisasi kita, itu keputusan daripada divisi yang mengatakan biarlah. Jadi kalau biarlah itu bukan keharusan ya. Biarlah Bakti Wanita Advent, pemimpin Bakti Wanita Advent di jemaat yang sudah mengikuti sertifikasi Bakti Wanita Advent paling tidak level 1. Itu keputusannya ya. Jadi makanya kita menghimbau, memotivasi para wanita Advent untuk ikut paling tidak level 1. Kita puji Tuhan waktu kita buat kemarin online level 1. Waktu level 1 kemarin kita buat secara online 1.717 orang yang ikut, sangat luar biasa ya. Jadi dengan semangat daripada para Bakti Wanita Advent sangat terberkati ya, sangat terberkati karena apa? Sudah sekarang yang dipikirkan oleh Bakti Wanita Advent adalah hal-hal yang sangat positif ya. Kalau ada pelayanan BWA maju ya, untuk menolong anggota-anggota jemaat masa pandemi sekarang, BWA maju ya, buat penginjilan BWA maju, dan itulah tujuan daripada sertifikasi ini dilaksanakan. Yang kedua,
Yang kedua, tujuannya kenapa? Ilmu yang sudah didapat oleh para bakti wanita Advent adalah untuk dipraktekkan dalam penginjilan. Ya, tema yang diambil pada saat ini adalah Here am I, send me. Ini adalah pernyataan daripada Yesaya. Ya, tertulis dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, siapakah yang akan kuutus? Dia jawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sangat luar biasa ini tema ya, dan inilah yang diharapkan. Inilah yang diharapkan. Kalau yang 50 orang ini punya tekad, ya. Saya lihat kompak ya, kalau ada setiap penamatan, angkatan pertama hadir. Sekarang penamatan ketiga, angkatan pertama dan kedua hadir. Jadi sangat saling mensupport ini namanya ya. Jadi kalau yang 50 ini membuat program dalam penginjilan ini, saya pikir penginjilan di DKI ini akan maju ya, karena Ellen Joy katakan ya, satu di antara 20 saja pun yang semangat ya, maka pekerjaan Tuhan ini akan maju. Jadi kalau yang 50 orang ini ayo, maka semua akan akan maju ya. Jadi bukan karena banyaknya orang sebenarnya, tapi satu saja yang punya semangat ya, bisa mempengaruhi banyak orang. Pada saat ini kita akan mempelajari ya, ini pelajaran ini adalah untuk kita bersama. Dua wanita penginjil yang berhasil membawa orang banyak kepada Yesus. Inilah penginjilan itu ya. Jadi di dalam pelajaran kita ini tidak dikatakan yang berhasil membaptis orang, tidak, tapi yang berhasil membawa banyak orang kepada Yesus. Itu satu hal yang sangat luar biasa ya. Dua wanita, saya sangat senang melihat kedua wanita ini ya, mempelajari ya, bagaimana sampai bisa ini wanita membawa banyak orang kepada Yesus. Dan itulah yang disebut dengan penginjilan, memuridkan Yesus, memuridkan orang ya, menjadikan orang menjadi murid Yesus. Orang yang pertama atau wanita yang pertama yang kita pelajari dalam Alkitab ini adalah dari Yohanes 4. Ya, Yohanes 4 ini adalah model penginjilan, yaitu seorang wanita, orang Samaria di sumur Yakub. Tidak disebut namanya siapa. Ini wanita ini tidak diperhitungkan oleh orang. Ya, malah wanita ini adalah wanita yang dicibir-cibir orang, ya, diomong-omongin orang. Kehidupan wanita ini adalah kehidupan yang penuh dengan digosipin orang, ya. Akhirnya karena memang dia punya kesalahan, berganti-ganti suaminya, ya, berganti. Tapi Tuhan kita yang sangat luar biasa itu tahu hati orang. Saking wanita Samaria yang di sumur Yakub ini tidak tahan lagi mendengar gosip yang datang kepadanya, orang-orang sekampungnya, orang-orang tetangganya tiap hari untuk ngomongin dia, ya. Jadi kalau orang Batak suka bikin begini, borsik deh. Itu sudah kata-kata yang sakit itu, borsik deh. Nah, gitu ya, apalagi wajahnya, hidungnya, borsik deh. Setiap lewat istilahnya haleluya, tahu haleluya? Bayang-bayangnya lewat langsung, ngapain di sini? Jangan kita ikut dengan dia, najis deh. Itulah omongan yang dia dengar setiap hari, ya. Dia nggak tahan lagi. Kalau orang pagi-pagi datang ke sumur Yakub, akhirnya dia putuskan dia datang tengah hari, jam 12. Jam 12 itu adalah sangat panas. Tapi lebih baik itu saya tahan daripada saya dengar gosip setiap hari. Tapi sahabatku BWA, khususnya tamatan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat ajaib. Dia tahu siapa yang bisa digunakan, ya. Yesus sengaja menunggu wanita itu di sumur Yakub itu.
Yesus duduk, walaupun kenyataannya dalam kelelahannya, ya, dia duduk. Datanglah wanita Samaria ini. Yesus tidak tahu mau buat apa, gak ada yang mau dikasih. Metodenya menerima. Dia minta air dari wanita Samaria ini. Wanita Samaria ini tahu, ini di hadapannya ini bukan orang Samaria, karena ada ciri khasnya, ya. Jadi kalau Ibu Carol ini langsung ketahuan, bukan orang Batak, gitu ya, ketahuan. Jadi ini ketahuan, oh bukan orang Samaria, dia orang Yahudi. Yahudi dengan Samaria itu tidak ada titik pertemuan. Tapi Yesus kita itu berkomunikasi. Jadi ada ilmu komunikasi, ya, yang dipelajari di sertifikat ini, berkomunikasi dengan dia. Dia tahu nanti bagaimana cara memenangkan wanita ini. Dia minta air. Oh, ngapain minta air ini seorang orang Yahudi kepada orang Samaria? Ya, Yesus katakan apa? Jika tahu kamu siapa yang menerima ini dan akan memberikan air hidup, air hidup. Mendengar air hidup ini, wanita Samaria ini langsung muncul satu semangat dalam hidupnya, air hidup. Tetapi di dalam sebenarnya di dalam keluhannya, kenapa dia mau air hidup? Yesus bilang, kamu tidak akan haus lagi. Oh, syukur Tuhan, saya nggak datang lagi ke sumur ini. Syukurlah, saya nggak mau datang lagi ke sumur ini melihat wanita-wanita yang merasa dirinya suci ini. Begitu dia berpikir, ya. Dan Yesus katakan, kalau begitu panggillah suamimu. Oh, kaget lagi dia. Oh, saya nggak punya suami. Saya tahu kamu tidak punya suami. Begitu dia rasa bahwa Yesus ini sudah mengetahui kehidupannya, ya, dia langsung berpikir, inilah juru selamat itu. Begitu dia tahu bahwa itulah juru selamat itu, ditinggalkan timbanya, ditinggalkan Yesus, kemudian dia pergi ke kota Samaria. Dia bilang, ayo teman-teman, ayo, ya, ayo, saya sudah bertemu dengan Yesus, saya sudah bertemu dengan juru selamat itu. Kenyataannya, ya, kita baca di dalam supaya lebih jelas ceritanya, Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Dan banyak orang percaya. Jadi saya baca ini di Kerinduan Segala Zaman, ternyata yang pengikut yang percaya ini, yang ikut datang kepada Yesus, tetangga-tetangganya termasuk di dalamnya. Sangat luar biasa. Tetangga-tetangganya itu yang tahu persis kehidupan wanita Samaria ini, tahu segala sesuatu kehidupannya, ya, ikut menggosipi dia. Waktu orang Samaria itu mengajak, ayo kepada Yesus, mereka ikut datang. Sangat luar biasa. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal dengan mereka, dan ia di situ Yesus pun tinggal. Luar biasa, ya, sahabat PWA. Seorang wanita yang tidak diperhitungkan, mampu membawa orang banyak kepada Yesus, mampu mengajak Yesus tinggal dengan mereka. Saya pikir ini harus menjadi doa kita, ya, menjadi doa kita. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Sekarang bukan perkataan perempuan itu, tapi perkataan Yesusnya di situ huruf besar, ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sahabatku bakti wanita Advent yang ditematkan pada saat ini, seorang wanita yang tidak diperhitungkan. Kenapa dia mampu membawa banyak jiwa kepada Yesus? Karena dia bersama dengan Yesus, ya. Yesus ada datang kepadanya dan wanita ini menyambut dia, ya, menyambut. Seandainya langsung dia lari, begitu Yesus meminta air dari dia, langsung dia lari. Wah,
orang Yahudi lagi ini, ya, nanti orang makin membenci saya, langsung dia lari. Nggak terjadi seperti ini. Ya, wanita yang kedua yang membawa banyak orang kepada Yesus adalah terdapat di kisah 9. Kisah 9 ini adalah cerita daripada Dorcas. Ini juga wanita yang tidak terlalu diperhitungkan karena memang dia adalah tidak terkenal seperti wanita-wanita lain. Tapi dalam kisah 9 ayat 36 dimulai, dikatakan di sana, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi ini enak sekali ini kata-kata ya, kalimat ya. Dorcas disebut Tabita, murid Yesus. Dia adalah banyak sekali berbuat baik. Ada nggak orang yang berkata, saya sering berpikir kalau baca cerita ini ya, ada nggak ya orang berkata seperti ini sama saya? Ya? Si Jenny ini begitu dilihat wajahnya si Jenny, ada orang begitu dilihat langsung kesannya, ini orang sombong. Begitu dilihat, itu dia sombong. Ya, jadi maafkan ya edaku, kalau dibilang kalau ada orang yang melihat Pak John Marulis itu orang ini, pasti dikatakan itu orang baik. Mau dimanapun ketemu sama dia, mau di toilet, mau di kuburan, ya pasti dibilang, John Marulis itu orang ya. Ini karena ada aku di sini, aku berani ngomong ya. Jadi kalau disebut sembunyi nanti, ya pasti dibilang orang baik. Ya, itu aku sendiri, itu saya kandung ya, abang saya, namanya Galumbang. Dia pernah dia bilang begini, itu John Marulis itu baik banget, makan permen pun berdoa. Ya. Jadi artinya yang saya mau kasih tahu di sini, kesannya sama dia itu memang sudah orang baik. Saya nggak tahu sama edat saya ya. Mudah-mudahan kalau ketemu, apa memang begitu penilaiannya, ya. Kalau ketemu dengan Ibu Carol, apa kesan orang? Baik banget katanya, puji Tuhan. Ya, baik banget. Coba ini si Dorcas ini, ya. Dorcas yang disebut dengan Tabita, seorang perempuan murid Yesus, banyak sekali berbuat baik. Tapi kita tahu ini ceritanya, dia sakit dan meninggal. Sakit dan meninggal dengan segala kebolehannya, keluguannya. Dia dalam masa hidupnya menjahit, hanya benang dengan jarum modalnya ya. Dikasih selesai satu, dikasih ini menjahit tanpa mesin jahit ini ya, menjahit ini kan Dorcas kan, dia lakukan menjahit tanpa mesin jahit. Tapi begitu selesai, ini Bu Sophie ini sering saya dengar, saya lihat membagi-bagi ya, tapi saya sebelum pernah dikasih ya harus jujur dong ya. Selesai satu dijahit, dikasih berfoto-foto gitu ya. Ada yang diingat. Waktu dia meninggal, sahabatku BWA, semua orang nangis. Ini loh bajunya, kalau nggak dari Dorcas ini baju saya ini nggak ada. Saya berpikir, aduh Tuhan, seandainya saya mati, apa sih kata orang sama saya? Saya sering berpikir, saya sering berkata seperti itu. Apakah kesan orang saya ini orang sombong? Apakah kata orang saya ini orang cuek? Apakah kata orang saya ini orang baik sama mereka? Tapi yang pasti di Dorcas, ya, dinilai dia banyak sekali berbuat baik. Dia meninggal karena kebaikan ini, semua orang yang bawa bajunya ini, janda-janda yang banyak ini, mengadu kepada Petrus, tolong hidupkan Dorcas, tolong. Seandainya dia tidak baik, nggak akan biarin mati itu. Emang EGP, emang gua pikirin mati, syukur-syukur dia mati, nggak ada lagi mengganggu kita. Tapi ini enggak. Ayo dong Petrus, tolong. Petrus datang. Dorcas ini dihidupkan. Ya, sangat luar biasa. Apa ayat yang kita mau pelajari?
Ini pelajaran yang ini satu, saya tanamkan ini pelajaran yang dua ini kepada saya ya, sering saya renungkan. Dikatakan di sini, sesudah Dorcas dihidupkan, ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Peristiwa apa yang tersiar? Kehidupan Dorcas dibangkitkan, ya. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sangat luar biasa ya. Jadi Dorcas itu banyak berbuat baik. Walaupun dia banyak berbuat baik, sebagai manusia tetap mati. Tapi oleh kebaikannya itu banyak orang meminta. Ini namanya banyak doa yang dilayangkan buat dia. Akhirnya Petrus menghidupkan dia. Hidup Dorcas, hidup Dorcas. Sesudah hidup Dorcas, dikatakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sahabatku bakti wanita Advent, khususnya teman-teman, mari kita berdoa supaya kita menjadi wanita-wanita yang membawa banyak orang percaya kepada Yesus. Bukan karena kita harus pintar bicara, mulut pintar bicara, penampilan berkhotbah bagus, tidak, tapi oleh perbuatan, ya, oleh kedekatan dengan Yesus, menjadi murid Yesus, maka kita akan dimampukan banyak atau membawa banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Jenny Sagala yang telah membawakan renungan yang begitu baik. Pada saat ini tibalah saatnya untuk seluruh para tamatan untuk mendapatkan penghargaan dan pemindahan titel. Seperti tadi sudah diatur oleh Ibu Tuti Siregar bahwa bagaimana caranya kita untuk menerima pemindahan titel dan beberapa jendela mata dari depan sini. Yang pertama, kami memohon untuk Ibu Medis Hana Magun untuk berdiri, dan nanti saya akan memanggilkan para tamatan untuk maju ke depan. Setelah dari Ibu Medis dipindahkan titel, lalu ke sini dan akan difoto, ya. Baik, yang pertama saya akan panggilkan Aning Purnawinata. Ya. Oh. Yang berikutnya Caroline Teterepta. Thank you, Bu. Yang berikutnya Debbie Talumepa. Lalu berikutnya Dia Harum Listiawati.
Selanjutnya Dieni Roswani. Diminta kepada kita semua seperti seharusnya kita tetap menjaga protokol kesehatan, tidak perlu bersalam-salaman. Terima kasih. Selanjutnya Esther Maria Ratu. Selanjutnya Fani C. Sagala. Kedepanin satu sertifikatnya di atas. Selanjutnya Foni Magdalena Wangke. Selamat ya Pak.
Selanjutnya Ibu Magdalena Tauran. Selanjutnya Maria Ida Siregar. Maria Ida Siregar. Oh, Mariana Simbolon. Selanjutnya Marice Eko Londam. Selanjutnya Marilyn Eguto. Selanjutnya Masta Naibaho. Natalina Setiono. Natalia Setiono. Neti Sulastri Marpaung.
Silakan. Yang terakhir Yunita Kumauna. Baik, acara pemindahan tekstil dan pembagian sertifikat telah selesai. Kami mempersilahkan para narasumber dan Ibu Jerry dan Ibu Hanif untuk duduk. Dan kepada para tamatan kami mengucapkan selamat. Dan pada saat ini kita akan mengadakan penghargaan kepada narasumber yang dibawakan oleh Direktur BBA DKI Ibu Medis Ana Marpun. Penghargaan kepada para narasumber. Jadi kami memohon kepada para narasumber untuk maju ke depan. Ibu Rineke, ada Ibu Rineke kawan. Ibu Rineke Kusina Resnawati, Ibu Sofi, Ibu Sofi, Ibu dan Ibu Rido. Ibu Jenny saja. Ibu Jenny boleh ke depan. Ada 7 narasumber kita yang mengajarkan sertifikasi BWA level 4 ini. Yang hadir pada saat ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2 orang berhalangan hadir. Inilah para narasumber yang luar biasa yang telah memberikan yang terbaik untuk sertifikasi level 4. Iya, terima kasih. Kami memberikan kepada pemimpin kami, Ibu Jenny Sagala. The Seventh-day Adventist Jakarta Local Conference Women's Ministry award this certificate of appreciation to Jenny Sagala in grateful acknowledgement and sincere appreciation for having served as speaker in the 5th World General Conference of Seventh-day Adventist Women's Ministry Leadership Certification entitled Personality Assessment Level 3 and Women Mentoring Women Level 4. Terima kasih banyak, Medis Ana Marpun. Tepuk tangan. Thank you Ibu, Tuhan memberkati.
Wah, ini yang luar biasa nih ya. Wah, ini juga narasumber yang narasumber yang menjadi sumbernya. Menjadi sumbernya. Kami akan memberikan sertifikasi ini kepada Ibu Sofia Manurung sebagai speaker di level 5 ya. Beliau mengajar level 3 juga dan level 4. Level 5, level 4 saya tanggal 5 April sampai 6 April. Level 5 nanti next. Dengan materi Creating Potential People, ya. Kami berikan kepada Sofia Loyal Manurung. Thank you. Terima kasih banyak yang luar biasa ya, Sofia luar biasa. Oke. Ya. Speaker kita selanjutnya adalah Ibu Rinoto Hursina dengan materi yang diberikan adalah Jesus Leadership Model. Ya, Jesus Leadership Model untuk level 5. Oh, level 4 ya. Ya akan sampai level 5. Cukup level 4 dan sudah ditamatkan. Ya, Ibu terima kasih Ibu Rinoto Hursina untuk semua materi yang diberikan. Tuhan memberkati. Oh, masih satu lagi. Ini adalah MC kita dan juga speaker kita ya. Ya, sertifikat ini diberikan juga kepada Ibu Rido Siahaan sebagai speaker di level 4 dengan judul Jesus Mentoring Women in the 21st Century. Ibu Rido Siahaan. Terima kasih Ibu Rido, Tuhan memberkati. Oke, foto dulu. Yes. Ya. Terima kasih untuk narasumber kami ya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Merisana Marbun yang telah memberi penghargaan kepada kami para narasumber. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Direktur BWA UIKB, Ibu Jenny Sadaratan. Persilakan. Sepatah dua patah kata. Baik, tadi sebenarnya sudah cukup, tapi atas nama Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mengucapkan selamat kepada semua tamatan pada hari ini. Ya. Kalau secara pelayanan dan ilmu sebenarnya sudah dapat, tapi ini bagi saya dengan diikutinya sertifikasi Bakti Wanita Advent ini dan mau ikut dalam penamatan ini, memakai jubah, menerima sertifikat, bagi saya itu adalah tanda kerendahan hati. Ya, itu bagi saya itu tanda kerendahan hati. Disuruh mancing, begitu ya. Disuruh pakai topi, bilang ini dipilih, ya dipilih dulu. Ya, benar. Itu saya nilai itu hanya semuanya tanda kerendahan hati. Ya, apalah artinya selembar kertas. Tapi biarlah itu menjadi kenangan yang manis buat semua bangsa wanita. Kalau lihat ini berarti ingat berbuat baik dan ingat membawa banyak orang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Jenny. Makanya ada tertulis dalam Alkitab banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Inilah kita orang-orang pilihan semoga ya. Amin. Pada saat ini kami akan mempersilahkan kepada ketua kelas tamatan, yaitu Caroline Tatalenta. Thank you Karido. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada saat ini saya Carol Tatalenta sebagai ketua kelas angkatan ketiga tahun 2021 mewakili ke-28 orang tamatan. Tentunya pada saat ini kami sangat bersyukur pertama-tama kepada Bapa di surga. Amin. Karena finally akhirnya setelah 4 tahun kita belajar. Iya, harusnya sudah dari 5 tahun lalu kita tamat ya,
Saya juga mempraktikkan apa yang diajarkan tentunya. Pada hari ini Rabu 8 April 2021. Oh kami. Akhirnya kami boleh dapat ditamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tentunya kami juga sangat berterima kasih kepada Ibu Medis Hana Marbun sebagai Direktur BWA DKI Jakarta dan sekitarnya. Karena ibulah yang sudah menginisiasi sertifikasi BWA di Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Sehingga kami boleh dapat ilmu yang berharga, kami boleh dapat ditamatkan. Kami punya teman-teman baru, itu semua juga kami Ibu Marbun. We love you Ibu Marbun. Juga kepada semua narasumber, bukan cuma yang tadi aja, tentunya dari level 1 sampai dengan level 4, luar biasa. Terima kasih karena gak pelit berbagi ilmu dengan kami. Kami tadinya bodoh sekarang menjadi pintar loh. Dan terima kasih banyak. Dan juga tentunya kepada bapak-bapak yang sudah memeriahkan acara kami. Anak-anak walaupun saya nggak ditemenin siapa-siapa, film bapak-bapak dan anak-anak yang sudah datang. Dan juga akhir kata kami sambut tantangan di sore hari ini. Here am I, send me Lord. Ini aku, utuslah aku. Dan doakan kami Ibu Jenny sebagai yang paling tinggi di sini, Direktur BWA Uni Indonesia Kawasan Barat, agar kami boleh menjadi wanita-wanita seperti wanita Samaria di Sumur, dan juga wanita siapa kita tadi? Oh ya, wanita Dorcas, Tabita, yang boleh selalu melayani dimanapun kami berada dan juga menyelamatkan siapapun di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you Carol Tatarepta, sangat menginspirasi ketua kelas kalian, gak salah pilih ketua kelas. Sekali lagi untuk Ibu Jenny dan Ibu Medis kita katakan we love you. Thank you. Dan pada saat ini juga ada kata sambutan dari angkatan yang pertama. Ada karena angkatan pertama, kedua dan ketiga. Yang angkatan pertama ini sambutan akan dibawakan oleh Ibu Rineke Hursina. Kami persilakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Ibu Rineke, sebelum Ibu memberikan kata sambutan, bagi yang tamatan level angkatan satu silakan mendampingi. Angkatan pertama silakan maju ke depan. Yang dari angkatan pertama yang sudah sama, ya Ibu Nusida, Ibu Nyelo Bakti, Diana, mari silakan. Ini adalah angkatan pertama ya. Ada 7 orang, tapi beliau ini yang mewakili angkatan pertama. Iya. Baik, ada 4 orang. Silakan Ibu, silakan. Terima kasih Ibu pimpinan kami. Baik, sahabat-sahabat BWA yang saya kasihi, tentunya saat ini merupakan satu saat yang penuh dengan sukacita. Ya, karena sesuai dengan kata-kata ketua kelas tadi, akhirnya ya setelah 4 tahun bisa menyelesaikan seluruh tuntutan dari sertifikasi BWA level 1 sampai ke 4 ini. Sama seperti kami yang lalu. Kami pun menjalaninya selama 4 tahun. Sungguh waktu yang tidak lama, tapi saya yakin dan percaya semua pelajaran-pelajaran yang telah diberikan tentunya sangat bermanfaat seperti yang kami rasakan terlebih dahulu ya. Ini kami yang hadir ada 4 orang dari 7 orang angkatan pertama. Mungkin dari segi kuantitas yang paling sedikit ya, angkatan pertama hanya 7, angkatan kedua tadi 15, dan sekarang angkatan ketiga 28 orang. Tapi kalau dari kalangan kita orang Advent, 7 itu angka yang sempurna. Baiklah, saya juga berterima kasih untuk pimpinan kami ada di sini juga. Iya. Dan kami juga diselamatkan, ini ada tadi bisikan. Kami diselamatkan dari pimpinan kita yang hadir khusus dari divisi pada saat itu, Ibu Helen Gulpan, dan juga dengan Ibu pimpinan kita, Ibu Medis Hana Marbun, Ibu Sofi dan tim. Jadi ini juga ada hadir. Terima kasih. Dan saya juga terima kasih juga menjadi sukacita bagi kami, mungkin kami juga sudah diberi kesempatan pernah ya kita berbagi pelajaran bersama-sama. Saya sendiri di level 3 bulan Desember yang lalu mungkin masih ingat kita belajar tentang isu sosial wanita dan
pelecehan pada saat itu. Dan di level yang keempat, modul kepemimpinan Yesus, ya, kita bisa belajar bersama-sama. Dan harapan kami pastinya, kami semua nih dari angkatan pertama, biarlah kiranya sahabat-sahabat BWA yang ditamatkan dari angkatan ketiga ini, kiranya nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin wanita yang berhasil, yang sukses, yang baik, sesuai dengan model kepemimpinan Yesus. Menjadi pemimpin-pemimpin wanita yang berhasil, baik itu dalam rumah tangga, di dalam jemaat, dalam masyarakat, atau dimanapun sahabat-sahabat BWA berada. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Linda Galusina. Dan kelihatannya keren nggak tadi sahabat BWA? Nggak kalah kerennya nih. Kata sambutan dari angkatan kedua, ya. Kita undang Ibu Evelyn Sagala Situmorang. Kami persilakan. Ya, baik, bagi angkatan kedua, mari silakan mendampingi Bapak Evelyn. Kalau ada untuk mendampingi. Ada Ibu Ali Putar-Putar, Ibu ya Mercy, Ibu Tuti, Ibu Lino, banyak ini. Ya, mari silakan angkatan kedua. Ya, berbaris yang cantik supaya dapat dilihat dan dikenal. Mari, yang lain ada? Ada yang hadir? Dari angkatan kedua ini ada 15 orang, tapi yang inilah banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Oh, Ibu Betty Bekadus, mari silakan Ibu Betty. Oh iya, no, belum Bu, nanti bulan September. Oh, bukan. Ya, Betty udah. Ya, oke. Smile, senyum yang tercantik. Baik, Shalom. Selamat sore untuk kita semuanya. Tentunya ada sukacita bagi kita semuanya. Kami dari angkatan kedua yang sudah ditamatkan tahun lalu, pertama-tama mengucapkan congratulations, selamat untuk Anda semuanya, sahabat-sahabat BWA yang sudah ditamatkan pada sore hari ini. Sedikit saya ingin menyampaikan satu pengalaman yang sudah saya dapatkan secara khususnya setelah saya mengikuti sertifikasi ini. Kalau dulunya saya agak sedikit kurang pede, ya, karena saya merasa ilmu saya belum cukup untuk menyampaikan pelajaran kepada orang-orang atau sahabat-sahabat. Tetapi setelah saya mengikuti sertifikasi ini, rasanya sedikit demi sedikit apa yang saya punya tadinya sekarang sudah lebih ditambahkan, dan saya sudah lebih berani. Itu sebabnya disuruh saya menyampaikan kata sambutan mewakili sahabat-sahabat saya ini, saya udah pede. Ya, jadi itulah satu keuntungan kita sahabat-sahabat BWA, mengapa kita diminta untuk mengikuti sertifikasi ini. Satu hal adalah untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian kedua, tentunya kita pasti akan menepuk diri kita. Apakah yang saya ucapkan ini sudah sesuai dengan kepribadian saya? Ingat, kita tidak hanya mengatakan putuslah aku. Kalau hanya mengatakan putuslah aku, tetapi kita tidak katakan I will go, nothing. Ya. Jadi sahabat-sahabat saya, ketika ditanyakan kepada Yaya, lalu Yaya menjawab, putuslah aku. Ya. Lalu kita lagi kepada kita sekarang ini, I will go. Dan saya katakan kepada sahabat-sahabat BWA, tidak cukup hanya I will go. I will go, you will go, we all will go. Ya, jadi kita semua siap dan pergi, we will go. Ya. Jadi sahabat-sahabat BWA, sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat. Kita punya tanggung jawab baru pada diri kita sendiri terutama, untuk keluarga kita, untuk jemaat kita, untuk masyarakat Tuhan. Selamat bertugas, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Kalau ada orang merasa dia
karena bukan hanya saya sendiri yang hadir di sini. Ada kata-kata orang kata ki kata tebal. Siapa yang mau menambahi itu? Itu ya. Kami pergi ya. Baik, terima kasih Bu Evelyn Sagara Situmorang. Keren nggak teman-teman? Sahabat. Katanya tadi dia nothing ya, from nothing to something berarti begitu kira-kira ya. Nah sekarang nggak kalah lagi lebih keren. Speaker favorit. Saya banyak mendengar dari para tamatan ada seorang, kita sebenarnya nggak bisa juga dibilang narasumber ya, karena bukan kita yang membuat semua pelajaran itu, kita hanya menjadi speaker. Ini adalah kata sambutan dari pengurus, salah satu pengurus yang menjadi speaker terfavorit. Siapa kalau bukan? Ibu Sofia Manurung. Kami persilahkan ke depan untuk memberikan kata sambutan. Kurang kencang katanya. Ya Om, karena saya mewakili pengurus, saya minta Ibu Mercy juga bersama dengan saya. Baik, kepada seluruh tamatan dan kepada khususnya selamat dan silakan pergi. Baik, saya hanya karena selamat udah dari tadi ya pesan, tapi saya ada mau satu cerita background kita ini ya, backdrop ini. Ketika kita mendesain ini, saya berhubungan dengan Bapak Erwin, dia orang Advent juga dipercatakan. Lalu saya bilang gini, saya mau ada idol goals, ini gambarnya wanita yang bawa koper, terus saya kasih jalan. Pak silahkan desain, bagaimana bagusnya. Ketika dia kasih, saya bilang ini bagus ya Pak ya. Tapi pertanyaannya Bu, ini wanita pergi karena diusir suami, atau dia melarikan diri? Kita nggak tahu kemana Bu, kata dia. Terus gimana Pak, gitu kan? Saya juga ketawa, terus dia bilang, ya kan kita mau ke surga, Ibu punya gambar surga nggak? Saya cari di internet, saya kasih, dia gini. Karena apa? Kita akan pergi semua adalah ke surga. Mari kita menginjil, kita melayani di local church kita, di masyarakat kita, di wilayah kita, dan pergi ke tempat-tempat yang tidak terjangkau untuk menuju ke surga. Kayaknya sudah cukup ya. Belum. Oke, selamat semuanya. Mari kita sama-sama pergi menuju ke surga. Terima kasih kepada Ibu Sofia dan kepada Ibu Mercy. Saya melihat dari sini cantik sekali para penamatan ini dikelilingi oleh bunga-bunga. Baik, pada saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian acara penamatan ini. Kita mengundang berdiri kepada semua. Kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 119 di tempat yang lebih tinggi. Dan nanti doa tutup yang akan dibawakan oleh Ibu Jenny Sagara. Be
dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu memuji membesarkan nama Tuhan, karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kami ya Tuhan. Tuhan memberikan kami nafas hidup hingga pada detik ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang sangat indah ini. Kami dapat berkumpul Tuhan di gedung ini dalam acara penamatan bakti wanita Advent level yang keempat. Bapa di surga, biarlah semua pelajaran yang mereka sudah dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Teristimewa ya Bapa, dipraktikkan dalam memberitakan Injil di mana mereka berada. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Hana Marhum yang sudah mengayomi bakti wanita Advent di DKI Jakarta dan sekitarnya, dan yang sudah memberi motivasi dan semangat kepada para bakti wanita. Memberkati semua narasumber yang sudah memberikan pelajaran demi pelajaran. Memberkati juga bapak-bapak yang hadir pada saat ini ya Tuhan, yang mendampingi istri mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Memberkatilah semua para tamatan yang sudah ditematkan pada sore hari ini. Biarlah mereka tetap semangat dalam keadaan sehat untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab masing-masing dimanapun mereka berada. Biarlah kasih sayang Allah Bapa yang dari surga, kasih Yesus Kristus, dan persatuan Roh Kudus memeteraikan semua acara ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami dan kepujian bagi nama Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Terima kami sebagaimana kami ada, karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saya persilahkan duduk kembali.